Ah, ya? Nggak apa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إخواني في الله azani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu bermujalasah majlis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua dapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Wani fillah, sebelum kita melanjutkan telah kita, yaitu talkhis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua. Untuk melihat di depan, di situ ada satu penjelasan tentang haddul aurat minar rajuli. Mana batasan aurat bagi seorang laki-laki. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang menanyakan itu.
Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, al-auratul lati yajibu 'ala ar-rajuli satruha 'inda as-shalah. Aurat yang wajib bagi seorang lelaki untuk menutupnya, yakni ketika sedang salat, adalah al-qubulu wad-duburu. Itu jalan depan dan jalan belakang. Ya. Ulama fikih suka menyebut istilah as-sabilain, dua jalan pembuangan. Ya. Kubul itu depan, kubul belakang. Amma ma'adahuma, adapun selain keduanya, imma kubul ataupun dubur tadi, minal fakhidi wasurrati warukbati, yang berupa paha, pusar ataupun lutut, ya, paha, pusar atau lutut, faqad ikhtalafat fiha al-anbar, maka terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa terjadi selisih pendapat? Taba'an li ta'arudil athar, ini sebabnya. Jadi satu di antara tiga sebab adanya khilaf itu ini. Taba'an, seiring, sejalan dengan ta'arudul athar, adanya athar yang muta'aridah, yang bertentangan, yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Seperti penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah, khilaf itu tiga. Yang pertama ini, ta'arudu al-athar, adanya athar yang muta'aridah, dalil riwayat yang memang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ta'arudi mafhumil athari, adanya perbedaan dalam memahami satu athar. Atharnya satu, cuman interpretasinya berbeda. Ya. Dan yang ketiga tentu ilmu itu sampai kepada sebagian ulama dan belum sampai kepada sebagian yang lainnya. Dan masing-masing mengikuti ilmu yang sampai kepadanya. Dan itu tidak tercela. Hanya saja kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang lebih jelas, itu harus diikuti. Sehingga indah ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Hari ini saya mengatakan satu perkataan. Hari ini saya menyampaikan satu pendapat. Dan mungkin esok atau lusa aku ingkari pendapatku itu. Mungkin. Kapan? Kalau ada athar riwayat Nabi menguatkan itu. Jadi kita nggak bisa bertahan pada pendapat kita. Permasalahan kemudian, famin qailin, dan ada di antara ulama yang berpendapat bi anna laysat auratun, bahwa paha laki-laki, pusar dan lutut itu bukan aurat. Wa min dhahibin ila anna auratun, tapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah aurat. Ya. Ada yang mengatakan ketiga bagian tubuh laki-laki tadi, paha, pusar, dan lutut itu bukan aurat. Namun ada yang mengatakan itu adalah aurat. Gimana cara menyikapinya? Yaitu dengan cara mentarjih riwayat-riwayat itu. Yang rajih kita ambil dengan tidak menafikan yang marjuh. Ya, kita ambil yang lebih kuat dengan tidak menafikan riwayat yang lainnya. Kalau mampu. Yang kedua, thariqatul jam'i, menghimpun dua riwayat itu tadi gitu. Dengan tidak mengingkari yang lainnya. Coba perhatikan sekarang. Hujjatu man yara anna laysat auratan. Nah, ini penting. Jadi apapun pendapat itu semestinya bisa menyampaikan hujjah, argumentasi, dalil, itu penting. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang boleh mengatakan apapun pendapatnya, nggak ada masalah. Dengan catatan, orang itu harus menghadirkan mustanadatnya, sandar atas ucapannya itu. Imma qauluhu ta'ala atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat atau hadis. Tanpa itu, maka
orang tersebut disebut dengan istilah mardudul qaul, pendapatnya ditolak. Tolak. Ya. Coba perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, lihat, ini perkataan Al-Imam Ibnu Al-Mubarak min kibari at-tabi'in, ya, Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, ini perkataannya, al-isnadu minad din, sanad, riwayat atau dalil minad din itu bagian pokok dari agama kita. Apa artinya? Kita membangun satu pemahaman dalam agama ini, apakah itu akidah, itu ibadah, harus dengan apa? Sanad, ya, riwayat. Kenapa demikian? Lihat kalimat berikutnya, walaulal isnadu, kalaulah tidak harus orang mendatangkan satu sanad, sebagai sanad ucapannya itu, laqala man sya'a ma sya'a, maka akan ada orang mengatakan apapun yang dia suka. Suka-suka dia ngomong apa, suka-suka. Gak boleh. Jadi kalau nggak mau diperiksa sanadnya, sandarannya, dalilnya, akan ada orang mengatakan apa saja tentang agama, akidah, ibadah. Nggak boleh. Makanya satu di antara 6 sifat Ahlussunnah adalah bahwa mereka itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai mizan timbangan. Dengan keduanya itulah ditimbang setiap ucapan, perkataan, perbuatan manusia. Ya. Kalau ternyata ucapan seseorang, pendapat seseorang, yuwafikul kitab wa sunnah, selaras sejalan Al-Quran dan Sunnah, maka benar ucapan orang itu. Siapa orang itu? Benar. Sebaliknya, kalau ucapan orang, pendapat orang itu, yukhaliful kitab wa sunnah, salah orang itu. Kainan mankana, siapapun adanya orang itu. Harus belajar begitu kita. Harus gitu caranya belajar itu. Menerima dari siapapun, periksa sanadnya. Tanpa sanad, mardudul qaul. Urusan khilaf mungkin terjadi. Nah, mari kita lanjutkan. Hujjah orang-orang yang melihat dan mengatakan bahwa paha, pusar, dan lutut bukan aurat. Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, istadallal qailuna bi anna surata wal fakhida wal rukbata laysat bi'auratin bihadhil ahadis. Orang-orang yang berpendapat bahwa pusar, paha, lutut laki-laki bukan aurat berdalil dengan hadis-hadis di bawah ini. Oh, indah kan? Pendapat itu ada dalilnya. Hadis yang pertama, ini banyak hadis ini. Hadis yang pertama, ini bunyinya. An Aisyah radhiyallahu anha. Diterima suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan. Pernah suatu ketika Rasulullah duduk. Kashifan an fakhidihi, dengan nampak tersingkap pahanya. Nah, begitu. Maksyuful fakhidi, boleh begitu. Duduk dengan posisi paha terbuka. Ya. Fasta'dzana Abu Bakrin. Nah, mafhumnya duduknya di mana? Di tengah lapangan? Di jalan? Atau di rumah Aisyah? Di rumah Aisyah. Maka datang Abu Bakar minta izin untuk masuk. Walaupun rumah menantunya sendiri. Rasul menantu Abu Bakar, istrinya itu anak Abu Bakar. Tetap saja harus minta izin. Berdasarkan keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kalian masuk
ke rumah yang bukan rumah kalian. Jangan masuk. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala alaih. Sampai minta izin dan mengucap salam kepada tuan rumahnya. Walaupun menantu sendiri, walaupun mertua. Minta izinnya. Memang selonong-selonong aja. Fadhina lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk masuk. Wa huwa ala halihi, dan Rasulullah masih tetap seperti itu keadaannya. Maksyuful fakhidi, dengan paha yang terbuka. Tsumma sta'dana Umar. Setelah beberapa waktu kemudian datang Umar minta izin masuk. Fa'adina lahu, maka Rasul izinkan Umar masuk. Wa huwa ala halihi, Rasul tetap seperti itu. Maksyuful fakhiri, tersingkap pahanya, kelihatan pahanya. Tsumma sta'dana Utsman. Kemudian Utsman datang, menantu Rasulullah. Bahkan Utsman itu julukannya apa? Dzunnurain, karena menikahi dua putri Rasulullah. Ya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Masya Allah. Maka disebut dengan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Ketika Utsman masuk, setelah diizinkan masuk oleh Rasulullah, lihat kalimatnya, fa'arkha alaihi thiyabahu. Maka Rasul langsung menarik turun itu kain yang semula tersingkap darinya, itu pahanya. Ditutup, tarik ke bawah. Ditutupi apa? Paha Nabi. Kapan? Ketika Utsman itu datang. Falamma qamu, ketika ketiga orang tadi pergi meninggalkan Rasulullah, pulang, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ista'dzana Abu Bakrin wa Umar fa'adzanta lahuma wa anta ala halik. Tadi Abu Bakar minta izin, kau izinkan masuk. Umar minta izin, kau izinkan masuk. Dan engkau dalam keadaan maksyuful fakhidi. Singkap, tersingkap apa pahamu. Falamma ista'dana Utsman, namun ketika Utsman minta izin masuk dan kau izinkan masuk, arkhaita alaika thiyabak. Engkau tarik turun itu kain yang kau gunakan sehingga menutup pahamu. Kenapa? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, hai Aisyah, ala astahyi min rajulin, bagaimana aku tidak merasa malu dengan seorang lelaki. Wallahu, ya, wallahi innal malaikata la tastahi minhu. Demi Allah, malaikat saja malu kepadanya. Siapa? Utsman. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan disebutkan oleh Imam Ahmad riwayatnya, dan juga dita'liq oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama. Nanti ada kesimpulannya. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini salah tulisannya ini. Ini dia salah. Yang benar itu yauma Khaybar. Ini enggak ada artinya ya wa kha, salah ketik. Jadi kita bisa merasakan kesalahan di sini. Bahkan dalam kitab sudah matbu'ah tercetak saja ada yang salah. Maklum, ya. Dari manusia bisa salah. Yang benar kalimatnya adalah Anas berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari terjadinya perang Khaybar. Hasaral izara an fakhidihi. Rasulullah hasar itu menarik. Ya. Menarik kainnya sehingga nampaklah pahanya. Hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidihi, sampai aku melihat, kata Anas, putihnya paha Rasulullah. Jangan salah kesimpulan. Oh, karena putih maka boleh kelihatan. Enggak. Yang hitam juga boleh aja kelihatan. Tapi memang Rasulullah kulitnya putih. Jangankan pahanya. Ketika sujud direnggangkan sikunya, hatta yura bayadu ibti, sampai kelihatan putih ketiak Nabi. Orangnya putih. Bukan masalah putih atau enggak putihnya. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan
Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, fasahha, dengan dua hadis di atas, maka nampak begitu jelas. Annal fakhida laisat auratan. Bahwa paha itu memang bukan aurat. Kenapa? Lau kanat auratan, andai paha itu merupakan aurat, lama kasyafaha Allah azza wa jalla an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar al-ma'sum minan nas. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasulnya yang mulia itu, yang maksum terpelihara dari dosa itu, membiarkan pahanya tersingkap. Andai itu memang aurat. Fi halin nubuwati war risalah. Apalagi di saat beliau adalah seorang nabi dan rasul. Wala aroha Anas bin Malik wala ghair. Tidak mungkin Rasulullah membiarkan pahanya terlihat. Kalau ro'ayar itu melihat, kalau aro yuro atau aro yuri memperlihatkan. Nggak mungkin Rasulullah memperlihatkan pahanya kepada orang lain, hatta Anas sekalipun, termasuk Abu Bakar dan Umar. Wa huwa ta'ala wa qad asamahu min kashfil aurati. Sedangkan Allah menjaga Rasul dari apa? Tersingkapnya aurat. Itu aurat, nggak mungkin Allah biarkan tersingkap. Fi halis soba, di masa Rasul masih anak-anak, ya. Wa qablan nubuwah, dan sebelum kenabian. Itu saja dijaga oleh Allah. Itu aurat. Maka disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dari Jabir radhiyallahu an, ya. Ini satu dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yang qulu ma'hum al-hijaru lil ka'bati wa alaihi izaru. Dulu ketika Rasulullah membantu untuk membangun kembali Ka'bah itu dengan mengangkat batu, ya. Wa alaihi izar, Rasul mengangkat izar. Izar itu kain menutup antara pusar sampai lutut ke bawah. Faqala lau ammuhu, maka pamannya itu Abbas berkata, ya bena akhi law halalta izaraka faja'altu ala mankibika tunal hijarah. Kata pamannya, kenapa wahai anak saudaraku, wahai keponakan, kenapa kau lepaskan kainmu untuk kau taruh di pundakmu, sehingga mudah untuk mengangkat batu-batu itu. Qala fahallahu wa ja'al ala mankibi. Maka Rasulullah pun melepaskan izarnya itu dan ditaruh di pundaknya. Fasaqata maghsyiyan alaihi. Namun kemudian Rasulullah jatuh dan tidak sadarkan diri. Falamma ru'ya ba'da dzikalim uryanan. Fama ru'ya ba'da dzalika al-yawm uryanan. Sehingga setelah itu Rasulullah tidak lagi membiasakan melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan di sini masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Seperti Imam Muslim menyebutkan dari Abu Ali Al-Barra, ya, kalau dia berkata, Inna Abdullah ibnu Samit doraba fakhidi. Sesungguhnya, ya, Abdullah bin Samit memukul pahaku. Waqala, dan dia berkata, Inni sa'altu Aba Dzarrin fadoraba fakhidi. Sesungguhnya aku pernah bertanya sesuatu kepada Abu Dzar dengan memukul pahaku. Kama dharabtu fakhidaka. Seperti aku memukul pahamu. Dan dia mengatakan, Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani fadharaba fakhidi. Kata Abu Dzar, aku juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kau bertanya kepadaku, dan Rasulullah menepuk pahaku. Kama dharabtu fakhidaka, seperti aku menepuk pahamu. Wa qala shalli salata li waqtiha, dan seterusnya. Andai paha itu aurat, tidak mungkin orang boleh memegang paha orang lain. Itu aurat namanya. Maka Ibnu Hazm mengatakan, lau kanatil fakhidu auratan. Andai paha seorang, termasuk Abu Dzar tadi, aurat, lama massaha Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah memegangnya, itu aurat, aib. Tapi Rasul lakukan itu. Gitu ya. Min Abi Dzarrin aslan biyadihi al-muqarras. Enggak mungkin tangan Nabi yang mulia itu menyentuh aurat orang lain.
ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Lihat berikutnya, adapun ulama yang berpendapat bahwa paha itu merupakan aurat, juga ada dalilnya. Nanti saya tanya kesimpulannya antum ambil yang mana kan begitu. Wastadallal qailuna bi anna auratun bihadaini al-haditsain. Adapun ulama yang berpendapat bahwa paha, pusar, lutut laki-laki adalah aurat dengan dua hadis ini. Yang pertama, ini dari Muhammad bin Jahsh radhiyallahu an, dia berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar." Rasulullah pernah berpapasan dengan seorang sahabat namanya Ma'mar. Wa fakhidahu makshufatani, dan nampak oleh Rasulullah kedua paha Ma'mar itu makshufatani, terbuka. Dia duduk. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ya Ma'mar, ghatti fakhidaika, fa innal fakhidaini auratun." Tutuplah kedua pahamu itu, karena paha itu adalah aurat, kata Nabi. Jelas. Yang menarik, hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya juga. Coba. Hadis yang pertama juga dikeluarkan Imam Ahmad, ini juga sama. Gitu ya. Imam Al-Hakim sebutkan itu, Imam Bukhari dalam tarikhnya, dan ditaklik dalam kitab sahihnya. Jadi Rasul perintahkan Ma'mar untuk menutup aurat pahanya, karena itu adalah aurat. Hadis yang kedua diterima dari Jarhad radhiyallahu an. Sahabat namanya Jarhad. Jarhad berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aliyya burdatun." Rasulullah pernah bertemu dengan aku, berpapasan aku, dan aku sedang mengenakan burda. Burda itu kain, tutup tubuhnya begitu. Waqad inkasyafat fakhidi, dan ternyata tersingkaplah kain itu pas pahaku. Sehingga Rasulullah melihat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ghatti fakhidaika, fa innal fakhida auratun." Tutuplah kedua pahamu karena paha itu adalah aurat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dalam Sunannya, Tirmidzi dalam Sunannya. Jadi memang betul ada hadis yang muta'arid, bertentangan. Kalau mau ngambil jalan yang pertama, tarjih, timbang saja yang lebih kuat. Dua riwayat yang bertolak belakang ini, ambil. Dengan tidak menafikan ada yang lain. Yang kedua, thariqatul jam'i. Ya kalau di rumah, nggak apa-apa di rumah. Nah, kalau di luar rumah, orang kelihatan, ya seperti hadis ini. Jarhad dan Ma'mar disuruh Nabi menutup auratnya. Gimana menurut antum kira-kira? Gimana pendapat antum? Coba antum kasih pendapat. Ya kayak tadi. Nah, maksyuful aurat. Hmm. Hmm. Abu Bakar, Umar. Iya. Iya. Di luar tadi Jarhad. Hmm. Iya. Suruh tutup. Iya. Andai yang masuk orang ketiga bukan Utsman, Rasul tetap biarkan terbuka. Kenapa Utsman diturunkan? Bukan karena apa? Karena Utsman itu orang yang malaikat saja malu kepadanya. Jadi Rasulullah merasa malu. Mafhumnya kalau bukan Utsman, orang ketiga, keempat, kelima, rasanya nah seperti anak sendiri. Waktu ya hari Khaybar, Rasulullah kelihatan pahanya kok. Jadi memang Utsman mempunyai kekhususan dalam hal itu ya. Sehingga ketika Aisyah bertanya, Rasul menjawab, bagaimana aku tidak malu demi Allah kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Itu kan Utsmannya, syakhsiyahnya. Maafnya kalau bukan Utsman, orang ketiga tadi, rasanya Rasulullah nggak akan repot menutup pahamnya. Karena dalam rumah. Beda dengan Ma'mar dan Jarhad itu di luar rumah. Maka Rasulullah kelihatan tutup aurat. Yang menarik, saya di Keranggan pernah ada, setelah menjelaskan ini, ada ibu-ibu protes.
Ustadz, itu kalau antum sampaikan nanti lihat deh, pasti banyak bapak-bapak yang buka pahanya. Ilmu itu disampaikan apa adanya. Sesuatu yang boleh tidak harus kita lakukan kan? Hah? Sesuatu yang boleh itu nggak mesti dilakukan. Karena ada perasaan yang menghalangi itu. Ada namanya etika sopan. Contoh misalnya begini. Mohon maaf ya. Sunnahnya itu kencing itu sambil duduk, sambil jongkok, maaf, jongkok. Bukan berdiri. Tapi banyak masjid dibuat posisinya berdiri. Nah, apa yang kita lakukan? Andai tidak memungkinkan masuk ke apa ruangan yang memang disediakan itu karena terisi ada orang di situ, terpaksa di situ nggak ada masalah. Kaidahnya darurat, bukan pilihan. Hah? Makanya kalau buang air kecil itu jangan ngobrol. Oh, dilarang itu boleh buang air besar, nggak boleh ngobrol. Kampung itu berdekatan itu, kakus itu, oh ngobrol, aib, nggak boleh. Itu dilakukan karena terpaksa, bukan karena pilihan. Kalau bisa jongkok-jongkok lebih utama. Jadi kalau darurat harus berdiri karena itu tadi desainnya yang berdiri atau jongkok malah kemana-mana itu najisnya. Urinannya kan di atas. Tapi kalau ada ruangan yang kosong, atau masuk itu lebih utama. Udah gitu sampingnya anak kita lagi ikut kencing juga gitu. Allahu Akbar. Dulu pepatah mengatakan guru kencing beri, murid kencing berlari. Ya enggak? Tapi Allah alam kenapa di sini begitu? Apa itu tadi? Semestinya dibuat sekat-sekat yang memang orang nggak bisa saling menatap gitu ya. Nah gitu. Bukan terbuka. Saya pernah mohon maaf ya, di satu masjid di Jakarta itu, bapak-bapak lagi buang air kecil ngobrol, ya Allah. Gitu. Mana rasa muruahnya itu, harga dia kan aib gitu ya. Makanya itu tersembunyi di tempat yang tertutup semestinya gitu. Ya. Wallah alam bisawab. Jadi ini apa tambahan daripada apa yang antum tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Antum bisa emang ini kesimpulannya gimana? Tadi yang di habis itu Rasul nggak lagi itu, nggak lagi membuka. Tadi itu kan saran dari para pamannya. Kok repot banget sih, keselipet-selipet. Udah lepasin aja tuh, izarmu itu, taruh di pundak. Harusnya kan jatuh. Jadi tetap bahaya itu kalau kita orang itu membuat kita malu. Ya nggak harus pingsan. Aku nggak pingsan tuh. Ya munculkan rasa malu. Kalau tuh mau basket main bola ya agak di bawah lutut lah gitu kan ada celana yang agak panjang. Bukan yang pendek-pendek begitu. Itu tindakan ikhtiyat namanya, lebih hati-hati. Oh enggak kok, boleh kok. Ya boleh, tapi antum kalau nyaman atau tidak. Kalau antum nyaman terserah lah, toh ada dalilnya membolehkan itu kan. Tapi kalau antum merasa, ya sudahlah, jaga murah itu apa? Harga diri kan. Nah ibu-ibu di kerangkan kemana, oh, kalau antum sama ini tuh orang nanti pasti, deh bapak-bapak langsung pakai celana pendek semua. Ya enggak juga kali bu, kan. Hah? Kita juga malu kalau keluar rumah celana pendek itu malu gitu kan. Nah, itu. Walaupun nggak ada yang lihat, apalagi ada yang lihat ya enggak. Wallah alam bisawab. Silakan. Gimana? Ya tetap menantu juga harus, misalnya menantu perempuan sama tetap harus nuntut sebetulnya lebih lebih utama, nggak kemudian karena faktor musyawarahnya enggak, ya beda dong ya. Oh itu karena keluarga Nabi itu masalah ini kan menentukan sendiri. Anas siapanya Nabi? Hah? Waktu di Khaybar. Hah? Dan itu dalam tenda memang. Kan Anas kan berkhidmat kepada Nabi. Ya. Jadi kemana pun Rasulullah diikuti oleh Anas. Anas bersaksi gitu. Sampai aku melihat paha Nabi yang putih. Anas bukan siapa-siapa Rasulullah. Itu orang lain yang dititipkan ibunya kepada Rasulullah. Nah, jadi kita nggak bisa berdalih, ah, itu kan Abu Bakar, oke lah mertua sama menantu. Pula apa namanya? Umar itu menantu mertua Rasulullah. Anas siapa? Ala kuliah begini maksud saya. Apapun pendapat itu antum ambil, it's okay. Ambil dengan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Antum ambil yang lebih membuat antum nyaman gitu loh maksudnya. Hah? Kayak antum misalnya
Sami Allahu liman hamidah. Kemudian antum sedekap. Tahu dalilnya. Ada begini. Udah. Ya antum tenang mana? Oh saya begini. Ya sudah. Tapi jangan komentar dan menyalahkan yang lain yang begini. Yang begini tahu dalilnya. Jangan menyalahkannya begini gitu loh maksud saya. Itulah cara yang sangat bijak mensikapi khilafiyah begitu. Ya, saya kira ini masih banyak contoh-contoh kalau kita perlu tambahan penjelasan, tapi saya kira itu sudah cukup. Jadi sikap yang bijak itu, oh saya ambil yang ini. Misalnya antum sujud itu lutut lebih dahulu bukan tangan atau tangan lebih dahulu sebelum lutut. Oh, enggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita menyalahkan salah tangan itu lutut yang benar. Itu pendapat tapi jangan sampai menyalahkan itu maksud saya. Contohlah Al-Imam Asy-Syafi'i, betapa bijak Imam Syafi'i itu. Beliau mengatakan qauluna shawabun wa yahtamilul khata' wa qaulu ghairina khata' wa yahtamilus shawab. Pendapat kami, pendapat saya yakin benar. Kenapa yakin benar? Kami sudah periksa dalil-dalil kami yang menguatkan pendapat kami. Tapi mungkin saja salah. Bukan salah hadisnya, salah interpretasi memahami hadis itu. Mungkin. Coba anda bayangkan, Imam Syafi'i memberi kemungkinan adanya salah. Kok antum nggak memberi kemungkinan salah? Antum yakin benar? Ya pastilah benar, nggak mungkin saya salah. Tuh, repot kalau udah begitu. Pendapat selain kami yakin salah. Kenapa kami yakin salah? Karena kami sudah periksa hadis-hadis mereka sebutkan. Tapi mungkin saja benar. Oh, indah kan kalau udah begitu? Yang repot adalah pendapat kami yakin benar, tidak mungkin salah. Pendapat Anda, kami yakin salah, nggak mungkin benar. Itu bikin masalah orang begitu itu. Ya, kita jangan bikin masalah. Gitu. Ya, ada lagi yang antum ingin sampaikan sebelum kita masuk ke ini? Terkait celana ketat. Pakaian itu pertama satrul aurah, menutup aurat pastilah. Yang kedua tidak transparan sehingga menggambarkan warna kulit di balik pakaian itu, kain itu. Pakai kain. Tapi kelihatan kulitnya, apalagi perempuan. Nerawang gitu. Nggak boleh. Yang ketiga, nggak boleh juga ketat menggambarkan lekuk tubuh. Nggak lagi nggak perempuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudah sebentar, saya ingin tunjukkan hadis satu ya. Sambil kita dengar azan sebentar aja.
Ada satu hadis ikhwan disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 5704 dari Abi Hurairah. Diterima di sini Rasulullah bersabda, ya, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka, ya aku belum melihat keduanya. Loh, kok bisa ngomong kalau belum melihat? Ya karena wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Innu ila wahyu diwahyukan Allah. Ada dua kelompok manusia dari ahli neraka. Qaumun ma'ahum siyatun, yang pertama yaitu suatu kaum yang selalu menggenggam siyatun, cemeti, cambuk, pecut gitu. Ka'adnabil baqari, seperti apa, ekor sapi. Dunia begitu. Yadribuna bihan nas, yang ia suka pukul-pukul manusia. Artinya orang yang berlaku zalim, aniaya, senang aja ngebukin orang itu. Ya, ini yang pertama. Tentu ini kata kiasan ya. Segala bentuk kezaliman itulah maksudnya. Ya. Yang kedua, kaitan pertanyaan itu tadi, yang masuk neraka itu adalah wanisaun, perempuan-perempuan. Kasiyatun ariyatun. Nah ini saya maksudkan ini. Mereka itu berbusana tapi telanjang. Kenapa disebut telanjang ariyat? Karena nggak mau syarat sebagai pakaian. Ada pakaian perempuan tuh segini, ada sing miring ini. Pakai nopo ini? Hah? Itu nggak masuk kategori pakaian karena masih menampakkan aurat. Ya, tadi ketinggalan ya. Sebentar, dikit lagi. Penasaran begini. Nah, sekarang aurat perempuan itu mana batasannya? Nah, gitu ya. Coba lihat di sini. Haddul aurati minal mar'ati. Batasan aurat bagi perempuan. Badanul mar'ati kulluha auratun yajib 'alaiha satruha. Ma'adal waji wal kafaini. Semua ya, bagian tubuh badan itu bahasa Arab. Badanul mar'ati, badannya perempuan itu semuanya aurat. Wajib ditutupinya. Kecuali wajah dan kafain. Ini dalam sholat, sebagian ulama. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan tetap boleh perempuan menyingkap wajah dan telapak tangan ya. Di luar sholat, hatta di depan laki-laki ajnabi. Tapi dengan syarat, kata Imam Syafi'i, indal amni minal fitnati. Kalau mereka aman dari fitnah. Ya. Nanti jangan menyalahkan laki-laki. Oh, dasar laki-laki aja, masa ngeliatin aja. Kamu nggak ngerti perasaan laki-laki sih. Lu perempuan masalahnya ya. Hah? Kalau aman dari fitnah, Imam Syafi'i boleh. Kalau nggak aman, wajib tutup semuanya. Ya wajah ya, apa, telapak tangan. Ya. Jadi kembali ke hadis tadi. Jadi ada perempuan-perempuan kata Nabi kasiyatun, mengenakan pakaian. Kiswa itu pakaian. Ya. Tapi ariyatun telanjang. Kenapa? Nggak memenuhi syarat pakaiannya tiga tadi. Mumilatun, ma'ilatun, mereka berlenggak-lenggok jalannya. Kan kelakuan perempuan begitu. Udah pakainya mini, lenggak-lenggok lagi. Hah? Masya Allah. Ini ahli neraka. Hati-hati istri kita, anak kita perempuan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ya. Rambut mereka, kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Wah, apa gimana modelnya? Perempuan seperti ini kata Nabi, la yadkhulnal jannah, enggak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, enggak akan pula bisa mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal surga bisa dicium aromanya dalam jarak sekian jauhnya. Ini perempuan saking jauhnya, jangan masuk surga. Mencium aroma pun tidak. Ini masalah pakaian. Fashion, apa namanya, fashion pakaian. Yang diperagakan pakaian yang mana? Enggak ada bentuk pakaiannya. Hah? Masya Allah. Udah Ikhwan sementara ini, nanti habis sisa kita lanjutkan ke materi pokok kita. Gimana?
Antum ini. Nah, ini disebutkan kedua-duanya oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 5704. Yang satu lagi yang sama di hadis yang ke 7373. Jadi ada pengulangan riwayat yang sama oleh Imam Muslim dalam kitabnya itu. Ya. Jadi satu hadis itu bisa disebutkan beberapa bab karena mungkin ada korelasinya gitu. Nah, begitu. Baik, sementara ini nanti habis selesai insya Allah kita lanjutkan. Nas'alullah al-afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kopinya masih ada atau udah habis itu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah menunaikan satu di antara kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita kembali kepada materi pokok kita, yakni talkhis sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada poin yakni al-fathu 'ala al-imam, ya. Al-fathu di situ maksudnya adalah at-talqin, yaitu mengingatkan imam, ya. Jadi Malik Rahmatullah Ta'ala mengatakan wa yushra'u lil muqtadi ay yataqassad al-fatha al-imam idza irtaja alaihi fil qiraati. Disyariatkan bagi orang yang beriktida, ya, yang bermakmum dengan seorang imam, ay yataqassad al-fatha, untuk dengan sengaja mentalkinkan, mengingatkan imam, bacaan imam itu kapan? Idza irtajja alaihi fil qiraah, ketika imam itu membaca. Irtajja itu agak belibet gitu bacaannya, ya, harus diingatkan. Bisa membaca satu ayat di antara surat tertentu dia lupa, dan biasanya itu ingat kalau sudah ruku. Antum yang pernah jadi imam mungkin pernah gitu ya, membaca itu talabus, irtijaj. Bukan nggak hafal, cuman wallah alam kenapa terjadi seperti itu. Nah, ya si imam itu mengulang gitu ya, nggak ketemu lagi gitu. Ditalkinkan itu. Dan yang paling utama itu yang di belakang imam gitu. Jangan yang antum yang jauh teriak gitu. Belakang imam saja. Dan pastikan kita mentalkinnya itu benar. Jangan mentalkinnya malah salah. Poin yang berikutnya yaitu ar-ruku. Jadi setelah takbiratul ihram, setelah membaca doa iftitah, setelah membaca Fatihah, membaca surat, ya, yang berikutnya adalah ruku. Syalban rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza farigha minal qiraati, apabila telah selesai dari membaca surat, sakata saktatan. Nah, Syalbani memilih sakta itu di akhir, ya, bacaan surat itu. Sebelum ruku ada sakta. Maafnya jangan disambung, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak, harus ada sakta. Walaupun ada khilaf di antara ulama di mana letak saktanya itu. Tapi di sini Syalbani mengatakan sakta itu di akhir bacaan sebelum ruku. Sakata saktatan latifatan. Enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama, bukan diem, enggak. Sebentar saja, dia waktu sebentar. Bimiqdari ma yataraddu ilahi nafsu. Sekedar mengembalikan nafasnya. Sedikit menghela nafas lah. Jadi jangan lama-lama juga. Kayak kalau antum bangkit dari sujud yang kedua, rakaat pertama itu ada satu rohah. Sebentar duduknya itu nggak lama. Dan sudah mengatakan seperti kalau kita duduk di atas bara api kan langsung bangkit. Nggak mungkin antum kenyus api gitu terus tetap diam, kan nggak mungkin. Jadi sebentar saja. Dan tidak ada bacaan apapun. Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan jalsatul roha itu hikmahnya adalah lil fasil baina, ya, rakaatain, memisahkan dua rakaat. Jadi kalau antum ditanya mana sih batasan satu rakaat itu, batasannya adalah bangkit dari sujud yang kedua di masing-masing rakaat. Itu batasan, nah, gitu ya. Hanya duduk sebentar. Thumma yarfa'u yadaihi 'alal wujuh al-mutaqaddimah fi takbiratul ihram. Dan mengangkat kedua tangan, ya, sebagaimana dijelaskan di penjelasannya pertama pada takbiratul ihram. Mengangkat tangan, ya, hadwal mankibain, ya, setara dengan bahu, dan kedua telapak menghadap ke arah kiblat. Sama. Wa yukabbiru wa huwa wajib, dan membaca takbir. Takbir apa namanya? Intiqal, bukan pindah dari satu gerakan ke gerakan lain, itu namanya intiqal, ya. Kalau yang pertama takbiratul ihram. Padahal di sini sebenarnya bukan takbir tapi tasmi'. Bangkit dari ruku bukan takbir tapi membaca sami Allahu liman hamid, namanya tasmi'.
bukan takbir. Kalau posisi berdiri kemudian sujud itu takbir. Allahu Akbar, ya. Tapi ini dikatakan apa namanya? Wa yukabbiru. Bahwa wajib ini merupakan wajib. Thumma yarka'u biqadri ma tastaqirru mafasiluhu wa ya'khudhu kulla 'udwin ma'khadahu wa huwa ruknun. Kemudian ia rukuk, ya. Kemudian dia rukuk biqadri ma tastaqirru mafasiluhu, dengan kadar tastaqirru mafasiluhu. Jadi ruas-ruas tulang itu ya menempati tempatnya. Ya. Maka ada kalimat di sini wa ya'khudhu kullu 'udwin ma'khadahu, masing-masing ruas itu menempati ruasnya, dan ini merupakan rukun. Ini namanya tumaknina, ya. Jadi kalau kalau kita apa namanya rukuk ya harus begitu posisinya. Biarkan ruas-ruas tulang itu mengembang, melar gitu. Ya, itu caranya. Jadi ini adalah rukun. Karena itu harus tumaknina. Berikutnya, kaifiatur ruku, bagaimana cara kita ruku. Poin yang ke-73, wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi. Orang yang sholat itu hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, ditumpuannya di lutut. Wa yumakkinuhuma min rukbatai, dan memastikan tumpuannya di lutut. Ya, jadi kalau antum ruku itu tangannya harus tumpuannya di lutut. Wa yufarriju baina asabi'ihi, dan dia merenggangkan di antara jari-jari tangannya itu. Ka'annau qabidun ala rukbah, seolah dia menggenggam apa? Lututnya itu. Wa hadza kullu, itu wajib. Jadi harus tumpuannya itu di tangan pada lutut itu, tumpuannya begitu. Wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu, dan yamuddu, madda yamuddu. Orang Jawa menyebut modot itu bahasa Arab loh, Pak. Ya iya iya sampai ketawa. Modot itu bahasa Arab. Madda yamuddu. Artinya apa? Mengembangkan, memanjangkan apa? Tulang punggungnya kan merenggang gitu jadi. Kalau antum ruku itu. Nah, itu bahasanya madda yamuddu. Wa sutuhu, dan menghamparkannya. Jadi jangan ditahan. Jadi tumpuannya adalah di itu tadi, kedua telapak tangan pada lutut itu. Hatta law subba alaihi ma lastaqarra wa huwa wajib. Andai air dituang ke atas punggung itu, maka istaqarra, enggak tumpah. Walaupun enggak harus persis seperti itu. Jadi kalau antum misalnya antum rokok gitu ya. Kan begini posisinya. Nah, ini seperti menggenggam. Ini lepaskan itu apa, tulang punggung biar seperti itu. Andai, walau alam kalau kita praktek mungkin tumpah kali ya. Antum yakin nggak tumpah? Kalau Rasulullah nggak tumpah itu. Andai dituangkan air di atas punggung itu, maka nggak tumpah. Karena memang horizontal, sejajar. Ya. Bahkan apa bagian kepala belakang itu sejajar dengan tulang punggung. Jangan mendongak begitu, lurus. Itu mana kata yamutu dan yapsutu tadi. Gitu ya. Dan itu wajib hukumnya. Wala yakfadu ra'sahu wala yarfa'u. Jangan, yakfad itu merendahkan dari tulang punggung. Jadi harus horizontal, sejajar. Jangan juga mengangkatnya sejajar. Walakin yaj'alu mustawiyan lidori, tetapi dijadikan mustawi itu setara, sejajar dengan apa? Tulang punggung. Kayak kalau antum berdiri gini kan, kalau antum lihat ke depan kan pasti sama ini Pak, tulang punggung. Jangan begini, jangan begini. Nggak boleh. Ya, begitu pula ketika ruku, maka sejajar. Mustawiyan lidhari, sejajar dengan apa? Tulang punggungnya. Wa yubaidu mirfaqai an jambahi. Itu direnggangkan ya. Yubai. Itu mirfaqai. Mirfaqon itu apa? Ini loh, sikut. Dari kedua pinggangnya. Dan dirapatkan, direnggangkan. Wa yakunu fi rukuihi, dan membaca dalam ruku itu subhana rabbiyal azimi,
Subhana rabbiyal azimi. Ini asalnya. Ustaz, bagaimana kalau ditambah dengan wa bihamdi? Ya sudahlah. Karena ketika turun firman Allah ya, sabbihisma rabbika wa sabbih apa bihamdikal azim itu. Ya. Apa ayatnya itu bunyinya? Ya. Fasabbih bi rabbikal azim. Ya. Rasulullah membaca dalam ruku dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Aisyah mengatakan, kenapa itu dibaca Nabi? Ya ta'awwalul Quran, mengamalkan perintah dalam Al-Quran itu. Tidak apa-apa kita sekarang membaca itu nggak masalah. Atau anda tetap membaca Subhan Rabbiyal Azim. Kalau dia mengatakan wa bihamdi, ya sudahlah, nggak, jangan dipermasalahkan. Sama dengan bacaan setelah sholat. Rasulullah sabbaha salasan. Membaca tasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, atau istighfar salasan. Coba saya lihatkan hadisnya. Ya gulam samillah. Hai anakku, bacalah, sebutlah nama Allah. Allah mengatakan samillah itu ucapkan bismillah. Bagaimana kalau disempurnakan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipermasalahkan. Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan cukup andai kita mengucap sebelum makan itu bismillah. Tapi kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, itu lebih utama. Jadi nggak ada permasalahan. Atau misalnya membaca astagfirullah, astagfirullah, nggak ada masalah. Tapi kalaupun dilengkapi juga tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Nah gitu. Kita lanjutkan. Taswiyatul arkan, menyamakan dalam rukun. Wa minas sunnati ay yusawwiya bainal arkan fitul. Ya. Jadi dalam semuanya tadi harus disamakan. Ya. Semua rukun-rukun tadi dalam panjangnya. Misalnya ruku, sujud gitu. Fayaj'alu ruku'ahu wa qiyamu ba'dal qaw'i. Ya. Wa sujuduhu. Ini kayaknya kurang tepat kalimat ini. Seperti ba'da ruku'i. Wallah alam. Setelah ruku. Iya. Kemudian wajal satuhu, kalimat berikutnya bainas sajdaini qoriban minas sawa. Begitu pula duduknya di antara dua sujud itu mendekati sama, hampir sama. Jadi upayakan itulah tumanin, itulah khusus salat itu. Jadi enggak tergesa-gesa, enggak semuanya cepat, enggak. Makanya ulama mengatakan termasuk Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ukuran tumanina itu adalah aqallul kamal. Aqallul kamal itu batas minimal ya tercapainya tuman itu adalah terbacanya bacaan setiap gerakan itu. Misalnya antum ruku membaca subhana rabbiyal azim 3 kali itu kebaca. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan imam boleh lebih dari 3 kali supaya imam minimal mendapat 3 kali. Ya, gak ada masalah ini. Wala yajuzu
Ayaqra'al Qur'an fir ruku' wala fi sujud. Dan dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Rasulullah melarang. Beliau mengatakan ammar ruku'u, adapun dalam ruku' fa'azzimu fihi ar-rabbah. Ya, fa'azzimu fihi ar-rabbah. Lihat, hadisnya ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, kita ambil dari sini. Rasulullah mengatakan, ala wa inni nuhitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu dilarang. Siapa yang melarang Rasul? Ya Allah. Dilarang apa? An aqra'al Qur'ana raki'an. Untuk aku membaca Al-Quran sambil ruku, ausatnya atau sujud. Dilarang. Ya. Apa yang kita baca kemudian? Fa'ammar ruku'u, adapun dalam ruku, fa'azzimu fi rabbah azza wa jalla. Agungkanlah Allah azza wa jalla. Banyak membaca tasbih. Wa amma sujudu, adapun dalam sujud, fajtahidu fit du'a. Maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Besar harapan doa itu dijawab oleh Allah. Nah, gitu ya. Maksudnya membaca Al-Quran itu langsung. Aku sambil rukuk membaca. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Nggak boleh. Termasuk wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Itu membaca Al-Quran namanya. Tapi kalau doa nggak ada masalah. Dalam sujud kita membaca rabbana atina. Itu bukan baca Al-Quran tapi baca doa. Ya. Al-mushtaq minal Quran, diambil dari Al-Quran, nggak ada masalah. Ini ya. Itu. Jadi kata Nabi dalam sujud, fajtahidu fid du'a. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Bahkan dari selain Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fahuwa sajidun. Saat seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru bi doa, perbanyaklah doa. Bisa variannya doa itu banyak atau mengulang-ulang doa yang sama karena nggak punya banyak. Nah, gitu ya. Ulang-ulang gitu. Apa harapannya? Faqaminun ayyustajaba lakum. Besar harapan doa itu dijawab oleh Allah dalam sujud itu. Poin berikutnya, al-i'tidalu minar ruku'. Nah, ini minal ku'. Kurang roknya. Minar ruku'. I'tidal itu bangkit dari ruku'. Thumma yarfa'u sulbahu minar ruku' wa hadha rukun, kemudian mengangkat ya sulbahu ya, tulang rusuknya, tulang punggungnya itu posisi berdiri dari ruku' dan itu adalah rukun. Ya, jadi harus posisi i'tidal. Wa yaqulu fi asna'il i'tidal, dan membaca di saat i'tidal itu sami'allahu liman hamida. Ini wajib. Tasmi ya, sami'allahu liman hamidah. Bagaimana dengan makmum? Apakah membaca yang sama? Ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan cukup Rabbana walakal hamd. Ya. Poin berikutnya, wa yarfa'u yadayhi indal i'tidal 'alal wujuhil mutaqaddimah. Ketika i'tidal itu termasuk sunnah mengangkat kedua tangan. Sebagaimana penjelasan yang lalu. Mengatakan selalu di atas apa namanya setentang dengan pundak. Poin berikutnya, summa yaqumu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kulla 'idhamin ma'khadahu wa darukun. Kemudian ketika posisi berdiri itu harus tumanina. Apa ukurannya? Itu tadi saya membaca doa, setiap anggota tulang rusuk itu kembali ke posisi semula, jadi rapat lagi.
Tadi kan renggang ketika ruku. Ketika i'tidal, nah kembali ke posisi mula. Dan ini termasuk rukun. Wa yaqulu fi hadzal qiyam, ya, dan mengucapkan ketika posisi i'tidal itu Rabbana wa lakal hamd. Ya, ini yang wajib ala kulli musallin walau kana mu'tamman. Bagi setiap orang yang sholat walaupun itu makmum. Imam dan makmum. Fa innau waradal qiyam, wirdul qiyam itu adalah bacaan ketika berdiri. Amma tasmi fa wirdul i'tidal. Adapun ketika tasmi itu ketika posisi bangkit tadi, tasmi. Jadi membaca Rabbana walakal hamd ketika posisi sempurna i'tidal. Ketika proses bangkit dari ruku ke i'tidal membaca tasmi sami Allahu liman hamidah. Dan berikutnya wa yusawi. Memang ada beberapa riwayat, selalu banyak, ya. Banyak, enggak ada masalah insyaallah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi dan seterusnya. Ya, beberapa riwayat. Ya. Makanya apa yang disebutkan Syekh Albani ini memang bukan satu-satu, nanti kita komparasikan dengan beberapa riwayat yang lain. Insyaallah enggak ada masalah. Selama ada hadis yang sahih menguatkan itu. Poin berikutnya sujud. Setelah posisi i'tidal tadi, orang itu mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, takbiratul intiqal. Dan mengangkat kedua tangan, ahyanan, tidak selalu. Memang ada khilaf, membaca takbir sembari angkat tangan itu kapan? Ada yang roji itu 4, hanya 4 saja. Bukan semua takbir diiringi dengan angkat tangan. Ya, ya pernah kita bangkit dari sujud kemudian pakai angkat tangan. Takbir iya pasti. Tapi kalau angkat tangan enggak. Hanya 4 posisi saja itu tadi. Kemudian berikutnya al-khururu 'alal yadain. Meletakkan kedua telapak tangan lebih dahulu dalam sujud sebelum lutut. Ini pendapat Syekh Albani. Walaupun kalau antum tengok kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bukan. Yang tepat itu adalah lutut lebih dahulu. Letak khilafnya di sini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis Nabi ini yang menjadikan khilaf di antara para ulama di antaranya, ya. Rasulullah mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ya. Ini dari Abu Hurairah, ya, diterima satu riwayat Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum." Apabila kalian akan sujud dari posisi berdiri tadi, fala yabruk, ini larangan. Kama yabrukul ba'ir, al-buruk itu duduk. Jangan turun ke tempat sujud itu menyerupai duduknya onta. Onta itu beda dengan kambing, beda dengan sapi. Kalau sapi kerbau kuda itu duduk itu pasti kaki belakang dulu. Kalau onta enggak, kaki depan. Coba perhatikan kalau nggak percaya. Lah, Rasul mengatakan jangan ambil posisi sujud itu seperti onta yang menderum itu tadi duduk. Caranya bagaimana? Fal yadho yadai qabla rukbatai. Letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini kata Ibnu Qayyim terbalik. Hebat nggak ulama itu? Bisa mengkritik, ini terbalik. Anak kalimat pertama berbeda anak kalimat yang kedua. Anak kalimat pertama adalah larangan menyerupai gerakan onta ketika kita sujud. Caranya malah menyerupai onta, kata Ibnu Qayyim. Termasuk Sebin Bahasa Usaim dalam kitab Majmu' Fatawanya, ini terbalik. Semestinya kalimat ini adalah fal yadho rukbatai qabla yadai. Itu baru menyelisih onta. Jadi perbincangan ulama begitu detail gitu.
Tapi inilah pendapat yang kita harus terima. Ya. Hadis ini terbalik kata Ibnu Qayyim, seperti terbaliknya hadis Rasulullah mengatakan apa? La yamna ahadukum, jangan kamu terhalang untuk makan sahur ya sampai kalian dengar adzannya Bilal. Karena Bilal itu adzan di tengah malam. Kata Ibnu Qayyim terbalik, yang adzan tengah malam bukan Bilal, Umi Maktum. Adzan subuh baru Bilal. Jadi ulama itu tahu ada memang bukan hadisnya yang salah, rawinya yang mukallaf itu terbalik dalam penyampaiannya. Kita sih nggak tahu begitu, tapi ulama ngerti. Oh ini terbalik. Justru gerakan ini menyerupai onta persis. Itu yang dilarang. Semestinya apa? Ketujuh anggota sujud itu pertama tentu kaki sudah nempel di tanah. Berikutnya apa? Al-akrok. Bila berikut apa? Ya lutut. Habis itu tangan. Habis itu wajah. Begitu pula cara mengangkatnya ketika bangkit. Wajah dulu, tangan, kemudian lutut. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau bagi dari sujud, tumpuannya bukan di tangan. Di pantal, di paha, dia berdiri. Kalau orang kan tangannya masih nempel di tanah baru, ini lututnya diangkat dulu. Enggak, kata Ibnu Qayyim begitu. Tapi apapun, ini adalah khilaf di antara ulama. Ya, jadi kalau kita lihat teman kita itu kok lutut lebih dahulu, ya sudahlah. Ya, mungkin dia mengamalkan apa yang dia tahu di antara cara sujud atau tangan dulu nggak ada masalah. Ya, yang pasti Syalbani mengatakan summa yakhiru, turun ke sujud itu ala yadaihi yad'uhuma qabla rukbatahi, meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lututnya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasabitu anhu. Ada hadis yang sabit dari Nabi min fi'li sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan Nabi. Wa naha anit tasyabbuhi bi burukil ibil atau ba'ir. Dan Rasulullah melarang, itu tadi hadisnya, menyerupai gerakan unta. Justru ini kata apa Ibnu Qayyim menyerupai unta. Nanti antum mau praktekkan atau tayang unta sama sapi, suruh duduk dua-duanya, suruh pasti beda caranya. Kalau sapi itu kaki belakang merunduk baru kaki depan ikut. Kalau unta enggak, kaki depan dulu baru kaki belakang mengikutinya. Ala kulli perdebatan panjang ulama tentang masalah ini. Panjang sekali. Kesimpulan kita ya sudahlah. Dari dua cara itu boleh kita lakukan, yang mana antum lebih tenang. Udah saya ngambil pendapat Syalbani, sah-sah saja. Ya, enggak ada masalah. Wa huwa innama yakhiru ala rukbatain allatain huma fi muqaddamatihi. Nah, ini penjelasan dan ini diperdebatkan ulama. Ya. Jadi ala kulli dua-duanya itu bisa kita lakukan. Fa idza sajada i'tamada ala kafaihi wa yabsutuhuma, ketika sujud itu yang merupakan rukun juga sujud itu i'tamada, bertumpu dalam sujudnya itu pada apa? Pada kedua telapak tangannya. Nah, gitu. Dan Imam Syafi'i mengatakan wajah itu artinya kening dan hidung. Dua-duanya. Tak boleh satu. Jadi kening dan hidung itu nempel di tempat sujud. Dan telapak tangan sebagai tumpuannya itu dihamparkan. Wa yadhummu asabi'uhuma, dan merapatkan, bukan merenggangkan dalam sujudnya. Beda dengan ketika ruku tadi, direnggangkan dan seolah menggenggam lutut. Kalau dalam sujud dirapatkan. Wa yuwajjihuma ilal qiblah, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi posisi sujud itu tangannya itu begini, ngadap ke arah kiblat, dua-duanya begitu sebagai tumpuan. Bukan begini, bukan merenggang, tapi al-dhammu. Wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibai, dan menjadikan kedua telapaknya itu setentang dengan seperti kita kata takbir. Jadi waktu rukuk juga pasti begitu posisinya harusnya. Orang suka begini di perutnya. Nanti lihat kalau orang sujud. Yang benar kata Syalbani itu setentang searah dengan bahu, seperti kita takbir. Allahu Akbar seperti ini. Sujud juga begitu posisinya. Yaj'alu kaffai, menjadikan kedua telapak tangannya hadwa mankibai, setentang dengan kedua bahunya. Wa taratan yaj'alu hadwa udunai, terkadang Rasulullah meletakkan searah dengan telinga, agak tinggi dikit. Ya, bukan sebahu tapi telinga. Wa yarfa'u dira'aihi,
anil ardi, dan mengangkat lengannya itu dari bumi, dari tanah tempat sujud. Itu wajib. Jangan ditempelkan. Ada orang sujud itu ini lengannya. Zira itu ini, Pak. Inilah. Zira itu ini. Nggak boleh kita sujud meletakkan begini. Tapi harusnya diangkat. La yabsutuhuma bastal kalbi. Jangan seperti anjing. Anjing itu kan kalau antum lihat kalau duduk, itu pasti ngerapat dia. Nempel lengannya. Jangan diangkat. Bahkan kalau sholat sendiri, renggangkan sama dengan waktu rukuk. Siku dari pinggang. Tapi kalau antum sholat berjamaah, jangan renggang banget. Ngikut wajah orang ya enggak. Kalau sendiri antum renggangkan. Wa yumakkinu anfau wajab atau mil ardi. Dan memastikan hidung dan keningnya itu nempel di tempat sujud. Dan ini rukun. Tidak boleh satu di antara duanya. Maka Ibn Abbas ketika menyebut wajah itu mengisyaratkan dua. Rasulullah mengatakan wajahnya kata Ibn Abbas kening dan hidung. Nempel di tempat sujud. Wa yumakkinu aidan rukbatai. Begitu pula kedua lututnya harus pas. Nempel di tempat sujud. Karena sujud itu ada 7 anggota yang harus diletakkan di tempat sujud. Wajah, yaitu kening dan hidung, itu 1. Kedua telapak tangan. Ya, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Berarti ada 7. Ya, 7 anggota sujud. Wa kada atrafu qadami, begitu pula ujung-ujung kakinya. Jadi dihadapkan ke arah kiblat, bukan diselonjorkan ke belakang, tapi ditekuk menghadap arah kiblat, ujung jari kaki itu. Wa yansabuha. Jadi tegakkan. Orang kadang ada yang sujud itu kakinya gini ke bawah, ke belakang gini. Harusnya al-insab itu ditegakkan. Tekuk gitu ujung jarinya itu. Gitu ya. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ima al-qiblah. Ujung-ujung jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ini kalau nggak belajar agak susah main sujud itu kakinya kemana. Kecuali kalau ada udzur mungkin sakit apa gitu ya, itu lain ya. Tapi kalau saya harus begini, semua ujung-ujung jari imat tangan atau kaki menghadap ke arah kiblat. Wa yurusu akibai, ya, dan menjauhkan dari pinggangnya itu. Poin berikutnya al-i'tidalu fi sujud, i'tidal bangkit dari sujud. Wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi. Ya. Sujud pun harus benar, harus ada tumanina. Wa dzalika bi an ya'tamida fi i'timadan mustawiyan ala jami' a'dha'i sujudi. Semuanya bertumbuh pada anggota sujud tadi. Apa itu? Al-jabah itu kening, wal anfu begitu pula hidung ma'an bersama-sama, wal kafani 2 telapak tangan, wal rukbatani wa atraful qadam. Itu harus ada di tempat sujud. Ya. Berikutnya wa man i'tadala fi sujudi hakada. Siapa yang sujud dalam posisi seperti itu, faqad itma'anna, yakin pasti dia bisa tumanina. Ini kalau orang sholat cepat-cepat pasti nggak tumanina. Orang posisi nggak pas kok. Rukuknya, sujudnya nggak pas. Harus pas. Ya, mutamakin itu pas pada posisinya. Wa illa wal itimnanu fi sujudi ruknun aidon, dan tumanina dalam sujud itu rukun juga. Maka Khulad bin Rafi yang sholatnya cepat itu Rasulullah perintahkan ulang-ulang karena salah. Walaupun sudah sujud, sudah rukuk, tapi tidak tumaknina. Maka itmi'nan tumaknina itu rukun sholat. Kalau nggak tumaknina nggak sah sholatnya. Maka Rasulullah suruh dia mengulang kembali sholatnya. Dan mengucapkan dalam sujudnya itu Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau lebih. Imam boleh lebih dari 3 kali supaya makmum minimal dapat 3 kali. Wa yustahabbu ayyuksirat du'a fi, dan disukai, dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud itu. Fa innahu madhannatul ijabah, karena dalam sujud itu patut diharapkan doa itu dijawab oleh Allah. Wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'i fituli,
Begitulah dalam ruku itu hampir sama dengan sujud, ya. Karena membacanya sama, subhana rabbiyal azim 3 kali, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, sama mestinya. Atau ketika membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, pasti sama. Walaupun ya boleh ditambah dalam sujud itu ada doa, tentu lebih panjang mikdarnya ya. Ditambah dengan doa. Tanpa doa berarti cukup sama. Wa yajuzu as-sujudu 'alal ardi, boleh sujud di atas tanah langsung. Wa 'ala ha'ilin bainahuma wa bainal jabhati, atau ada sesuatu yang menghalangi antara tempat sujud dengan kening, nggak masalah. Ada orang kalau pakai peci taikin, nggak boleh, itu ada yang. Nah, kalau pakai sajadah gimana? Hah? Tetap aja terhalang gitu. Nggak ada masalah. Dan Rasulullah pernah kok melepas apa namanya tokiyah itu peci ini sebagai sutra, pernah gitu. Nggak harus pakai peci sholat juga. Bahkan termasuk tidak sunnah itu dilarang Nabi itu menyibak rambut. Ada kan yang namanya gondrong itu sih. Enggak, di rumah dilarang. Ya. Jadi kalau ada rambut yang jatuh karena gondrong, Rasulullah ingat loh, panjang rambut Rasulullah sampai ke bahu Rasulullah rambutnya. Asal rapi gitu, bagus saja panjang itu. Takutnya panjang nggak terawat, terus yang begitu kacau balau, pateng pelengker gitu. Maka dipendekin aja, aman. Min saubin, ada pakaian, ada pakai sorban kayak orang Arab itu. Sorbannya apa? Jatuh pas di tempat sujud. Ya udah nggak ada masalah. Au bisatin, karpet. Oh nggak boleh ada penghalang antara kening dengan tempat sujud. Oh, ada karpetnya, ada sajadah kok. Au hasirin atau tikar, nggak ada masalah. Kalaupun di antara imam madzhab ada mengatakan nggak boleh, itu satu di antara sekian pendapat, bukan satu-satunya. Kita harus bisa memahami, ya. Satu di antara pendapat yang ada di kalangan para ulama, bukan satu-satunya. Artinya kalau antum ambil itu sah-sah saja, tapi tidak menafikan sahnya pendapat yang lain, gitu loh maksudnya. Ya. Wala yajuzu an yaqra'al Qur'ana wa huwa sajidun. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi tidak dibenarkan membaca Al-Quran ketika orang dalam keadaan sujud. Kiranya cukup sampai di sini, Ikhwan ya. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, al-iftirash wal iqa' baina sajdatain. Bagaimana posisi kaki ketika kita duduk di antara dua sujud, termasuk tahiyat awal. Apakah itu iftirash atau tawarruk? Ada khilaf di antara ulama. Insyaallah kita temukan penjelasannya. Sementara ini ikhwan yang kita bahas, mudah-mudahan cukup memberikan cukup, ya, paling tidak kita tahu beberapa hal dan terus memotivasi kita untuk belajar dan mengetahui hal-hal yang demikian itu. Dan tentunya masalah fikih itu pasti ada khilafiyah, itu pasti, dan kita tidak perlu harus risau ya. Tidak sekian banyak pendapat, ambil yang buat kita yakin dan tahu istidlalnya, itu sudah insya Allah nggak ada masalah. Bahkan Sa'id bin Jubair memuji orang yang beda pendapat dengannya. Setelah menunjukkan dalilnya, beliau mengatakan, Qad aksana man intah ila masami'ah. Sungguh amat baik orang yang beramal sesuai ilmu yang sampai kepadanya. Walaupun beda pendapat orang itu. Jadi beda tidak berarti salah. Maka istilah khilaf litanawu. Khilaf menunjukkan keberagaman. Ada khilaf itu tazodi namanya, saling bertentangan. Ya, jadi nggak semuanya khilaf itu nggak dibenarkan. Ada yang memang menunjukkan keberagaman. Gitu. Kayak tadi misalnya lutut dulu atau tangan dulu, itu khilaf litanawu, menunjukkan boleh ini boleh itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup kajian kita, barangkali masih ada yang mau disampaikan atau cukup? Antum ngantuk atau gimana? Nah, kayak tadi yang menyamakan panjang rukuk dan sujud ya, dalam bacaan. Nah, itu apakah doanya pun disamakan? ya kan memang sama. Subhana rabbiyal
azimi dalam ruku, subhanallah dalam sujud. 3 kali pasti sama kan? Atau keduanya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah pasti sama. Hanya saja dalam sujud ada anjuran untuk memperbanyak doa. Tentu lebih panjang. Itu misalkan dalam Ya. rakaat pertama taruhnya rakaat kedua dibaca Yang pas itu bacaan ruku atau bacaan sujud, nggak ada ketiganya, kok cuma itu kok. Imma subhana rabbiyal azimi, ya subhanallah, atau subhanakallah. Nggak ada yang ketiga, kok. Antum ada yang ketiga. subuh Selama itu ada sanad yang memang membenarkan itu nggak ada masalah. Ya. Jadi kita membangun pemahaman berdasarkan sanad tadi. Kalau ada sahih ya sudah. Termasuk bacaan kita kan beberapa bacaan itu, ya nggak ada masalah. saya dalam Ya. sholat seluruh dalam Wallah alam bisa apakah sama dengan kalau kita membaca surat yang berbeda antar rokaat? Wallah alam. Ya. Yang pas itu hal-hal yang bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Sebab nanti anda pasti bertanya, apa harus sama? Berarti nggak boleh beda, gitu. Atau boleh beda berarti nggak harus sama, kan? Begitu pasti begitu pertanyaannya. Ya, wallah alam bisawab. Ini ikhwan yang kita sampaikan. Nas'alullah fal'afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itu yang tadi. Oh gitu. di apa dulu Ustaz? Iya, syukuran. Bismillah.